Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan senantiasa mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Pemirsa Abdul Rab TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sebuah topik yang menarik dalam dunia pendidikan, yakni memahami konsep merdeka belajar dalam perspektif Islam. Konsep belajar dan pendidikan merupakan suatu hal yang saling memiliki keterkaitan. Dalam konteks pendidikan, hampir semua aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas belajar. Bahwa belajar yang sukses selalu diikuti oleh kemajuan tertentu yang terbentuk dari pola pikir dan berbuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar ialah memperoleh kesuksesan dalam pengembangan potensi-potensi seseorang. Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tidak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam Al-Qur'an dinyatakan Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang lebih tinggi atau ke derajat yang luhur. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Pemirsa Abdul Rab TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa konsep merdeka belajar penting dan relevan untuk dikembangkan dalam institusi pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi? Bagaimana perspektif Islam dalam memaknai dan mengaktualisasikan konsep ini, terutama dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu berpikir kritis, berkarya kreatif, berkomunikasi efektif, berkolaborasi positif dan strategis, dan berkontribusi positif dalam membangun masa depan yang prospektif. Dalam perspektif Islam, merdeka belajar itu harus berangkat dari keyakinan atau teologis, atau dalam terminologi Islam tauhid, yang memerdekakan diri pembelajar. Keyakinan teologis ini berimplikasi kepada sikap kritis bahwa sumber kebenaran ilmu baik melalui proses pembelajaran maupun pengalaman empiris berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Abdul Rab TV rahimakumullah. Merdeka belajar itu sejatinya merupakan fitrah, kecenderungan alami dan kecintaan terhadap kebijaksanaan atau filsafat yang ditanamkan Allah pada diri manusia. Dengan demikian, merdeka belajar bukan hanya sekedar bebas tanpa batas dalam belajar, mempelajari dan mencari ilmu pengetahuan semata. Akan tetapi, merdeka belajar dalam Islam merupakan spirit untuk memenuhi rasa ingin tahu dan rasa ingin ma'rifatullah atau mengenal Allah. Di samping rasa ingin menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan dan keterampilan secara tidak dibatasi oleh sekat-sekat kejurusan. Spirit merdeka belajar itu sejatinya belajar menguasai kompetensi dan keterampilan secara lebih luas dan multidisiplin ilmu. Dalam Al-Quran, konsep merdeka belajar ini dapat
ejawantahkan dengan memahami filosofi makna Iqra atau perintah membaca. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca tanpa dibatasi objek yang harus dibaca. Dalam ayat Iqra bismi rabbik, Allah sengaja tidak menampilkan objek atau ma'ful bih yang dibaca. Artinya, Allah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada manusia untuk membaca dan mempelajari apa saja. Yang penting proses pembacaan dan pembelajarannya itu dibingkai dengan bismi rabbik, atas nama, dengan niat dan berharap meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka belajar itu harus bervisi profetik, berbasis tauhid sejati, bukan semata-mata mencari ilmu untuk ilmu, tetapi belajar secara merdeka dalam rangka menghambakan dan mendedikasikan diri kepada Sang Penguasa dan pemilik kehidupan ini. Karena itu, apapun yang dikuasai manusia, ilmu, harta, aset, jabatan, status sosial, dan sebagainya hanyalah bersifat nisbi, sementara, dan tidak abadi. Semuanya pada dasarnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah secara mutlak. Dengan kata lain, merdeka belajar itu dimaknai dalam kerangka ibadah kepada Allah di satu segi, dan di segi lain dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan dan memajukan peradaban manusia. Konsep merdeka belajar dalam perspektif Islam ini penting dikembangkan karena memang Islam tidak membatasi dan mengekang umatnya dalam mempelajari segala hal. Selama bi ismi rabbik, dalam ayat lain Allah bahkan menentang manusia dan jin untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi jika mampu melakukannya. Allah kemudian menegaskan bahwa kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Menghendaki implementasi merdeka belajar yang dikembangkan dengan basis pemahaman dan nilai-nilai tauhid yang kokoh. Dengan demikian, merdeka belajar harus dipahami secara utuh, menyeluruh, dan strategis, untuk kemudian diamalkan secara konkret berbasis analisis kebutuhan. Merdeka belajar dalam perspektif Islam yang dilakukan secara gradual, bertahap dan berkelanjutan dengan prinsip sesuai dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang tidak atau belum dapat diraih diwujudkan karena itu. Dalam implementasi merdeka belajar, etos yang diusung adalah fastawihul khairat, berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebajikan dan harus dibudayakan. Pemirsa Abdurrahman TV yang dimuliakan Allah, barangkali makna merdeka belajar menjadi pedoman bagi kita, utamanya kaum muslimin, dalam menjalankan perintah-perintah dan kewajiban yang telah diberikan kepada kita sebagai umat manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita merenung dan mengaktualisasikan diri kita sebagai insan yang rabbani, amanah dan beradab untuk dapat juga mengimplementasikan merdeka belajar. Demikianlah makna merdeka belajar dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dan kita dengar pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita, dan tentunya ini menjadi catatan amal soleh buat kita dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang dituntunkan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.